ini saya sama Pak Kuat ya yang diberi amanah untuk mengajar. Ini materi yang dari Pak Kuat sama kita seragamkan. Jadi untuk KSI modul keamanan sistem informasi. Sebenarnya ini nanti whole area yang akan kita pelajari bersama. Ini dari ya, ada ancaman terhadap data. Terus ada teknik autentifikasi itu seperti apa, ada bagaimana kita mengamankan data ya. Terus bagaimana kita scanning dan capture data dengan Wireshark. Kemarin saya minta Anda untuk instalasi Wireshark ya. Udah ada yang berhasil install Wireshark-nya? Ada yang sudah berhasil? Dari 24 responden. Ada yang sudah berhasil? Mas Agung gimana? Lama nih nggak mendengar suaranya Mas Riagung. Jadi salap papan atas loh sekarang loh Mas Riagung loh ya. Dari kampus dapat hadiah apa Mas? Banyak Bu. Dapat hadiah apa? Ya banyak Bu. Lah apa? Ya uang dan lain-lainnya gitu Bu. Oh dari kampus dapat juga? Bukan hanya dari penyelenggara? Oh dari kampus ya Bu? Oh. Kalau dari kampus yang itu sih Bu, yang mau ngasih itu sih KHI itu, tapi dari kami masih diskusiin. Masih minta apa? Mau dikasih apa? Itu Ibu apa itu? Yang KHI itu loh Bu, kekayaan intelektual itu. Oh HKI toh? Iya. HKI iya. Oh lah yang dapat hadiahnya berarti dari penyelenggara aja? Iya Bu. Dari berapa? Dapat uang senilai berapa Mas Riagung? Iya, dapat 1 juta Bu. Oh itu per orang atau all in? Itu semuanya. Jadi satu tim. Itu dapat piagam penghargaan ya? Itu yang mahal harganya ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih sharingnya Mas Riagung ya, nanti bisa menular ke teman-teman yang lain. Nah, oke lanjut, tadi Wireshark, terus ada ini ya, footprinting ya, dan sebagainya, vulnerability, sistem hacking dan sebagainya. Nah, ini secara global ya, 1,5 tahun ke depan kita mau ngoprek atau apa ya, makeover enggak. Ya kita belajar bareng lah ya. Siapa tahu di sini ada yang calon hacker ya. Tapi jadilah hacker yang soleh ya. Soleh dan solihah. Jadi bukan hanya ngehack atau apa istilahnya phishing data orang ya, mengambil data orang tanpa izin dan sebagainya, atau jadi sniffing ya. Tapi di sini jadilah hacker yang soleh-solihah, dalam artian kita belajar ini bukan berarti untuk kita nanti bohongin orang atau memodifikasi data, memanipulasi data yang ilegal ya. Tapi di sini core-nya adalah, goal-nya adalah teman-teman ini tahu gimana sih caranya kalau kita punya data yang berlalu-lalang ini, gimana keamanannya seperti apa gitu. Behind the scene-nya bagaimana, how to secure the data. Nah, gitu-gitu. Nah, terus mungkin kita bisa juga how to investigate, misal ada gangguan atau mungkin ancaman tuh gimana sih caranya. Nah, salah satunya tadi dengan Wireshark juga bisa. Nah, tapi untuk hari ini saya pengen ngajak teman-teman nanti kita eksperimen pakai bukan Wireshark tapi ada software namanya Hash Calculator ya. Ya, teman-teman yang bisa download itu ada yang di pengumpulan Jobsit itu saya sertakan, attachkan filenya di situ. Ini bisa dibuka sama isinya dengan yang saya share ini. Nah, saya mau tanya dulu nih. Ini langsung ke utamanya aja ya. Nah ini. Saya mau tanya nih. Anda pernah dengar istilah security? Pernah Bu. Oke, silakan bisa dideskripsikan security dalam mindset Anda seperti apa? Monggo. Kalau menurut saya security itu menjaga sesuatu hal, Bu. Mengapa? Menjaga sesuatu hal.
Oke, security. Kalau security network kiranya bagaimana? Kalau security network, silakan ada yang mau menambahkan? Security network mungkin ada yang tahu? Silakan. Betul, tadi security mengamankan ya. Kalau security hati berarti apa yang diamankan, Mas? Hati. Hati ya, Mbak Konita nih bersuara. Sepertinya hatinya perlu diamankan oleh oleh satpam khusus ini ya, Mbak. Hatinya sudah diamankan belum, Mbak? Belum Sudah ada yang mengamankan belum? Belum. Hah? Belum. Belum. Nah, itu available nih Mbak Konita. Oke, baik. Saya pengen tahu ketika saya misal menyebut security, coba dalam benak Anda satu kata untuk security, apa yang nyantol di pikiran Anda? Silakan. Boleh. Pak Satpam. Pak Satpam. Oke, Mas Sultan. Terus ada yang lain? Apa lagi? Ada yang lain? Oke, betul. Mas Sultan ya tadi yang bilang Pak Satpam ya. Betul, Mas. Ini saya cerita di belakang layar ya. Jadi waktu itu saya ngajar mata kuliah network management, bukan di kampus ini ya. Di kampus saya dulu itu network management ya. Di sana itu saya di UTS kalau nggak salah, soal UTS atau UAS, itu saya bilang gini, silakan berikan contoh implementasi security network di sekitar lingkungan kampus Anda. Gituin. Jawabnya apa coba? Dia cerita tentang bahwa kampus saya terdiri dari beberapa gedung, masing-masing gedung ada security-nya, masing-masing security bertugas shift pagi, shift malam, shift siang, gitu-gitu. Saya ketawa kan bacanya, waktu baca di soal apa jawaban UTS masuk, terus waktu di kelas saya bahas itu, ya saya nggak tahu, ya semoga bukan bermaksud mempermalukan ya, tapi ini kejujuran yang hakiki kalau saya membaca. Jadi anak ini jujur banget ya, dia bilang, implementasi di sekitar kampus ada, dia langsung mindsetnya ke Pak Satpam. Memang nggak benar, memang benar, saya nggak menyalahkan ya. Cuman ini berarti Anda secara translate kalimat Anda sudah menangkap, oh iya keamanan Satpam itu identik dengan keamanan, tapi yang dimaksud di sini adalah security network. Nah, mungkin bisa jadi dia menggunakan aktor Satpam ini untuk mengamankan misal server data, ya kan? Itu masih masuk akal mungkin ya. Jadi bisa nyambung dengan security network-nya. Tapi ini benar-benar mentah. Security-nya ya setiap gedung dijaga satpam gitu doang. Nah, oke, lanjut ya. Memang mindset kita kalau security memang berkaitannya dengan Pak Satpam ya, nggak ada yang lain ya. Maksudnya kalian pernah berpikir nggak misal security dalam mungkin sehari-hari Anda yang sudah pernah Anda lakukan apa kira-kira? Ini termasuk tadi enrollment El Nino ya, salah satu security, ya enggak? Ya enggak? Nah, Betul Bu, password. Betul, user password, enggak hanya El Nino. Ya termasuk Anda masuk ke HP Anda pakai sidik jari atau pakai face detection ya. Itu sama-sama bentuk security. Sudah banyak sebenarnya di sekitar kalian, enggak perlu satpam saja ya. Jadi itu tadi ada untuk HP, terus user password, banyak ya sekarang hampir semuanya pakai security. Nah, di sini apa sih yang perlu diamankan? Ini yang Anda saksikan di layar ya. Jadi yang perlu diamankan ya banyak pastinya ya, termasuk ini ya, identity Anda. Nah, ini Anda sering punya pengalaman terkait dengan identitas Anda diretas orang lain, mungkin bisa share? Ada yang bisa cerita mungkin bahwa data diri Anda ternyata dihack orang, dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain? Ada? Gimana? Ada mungkin yang punya pengalaman? Saya Silakan. pernah Bu. Oke, boleh cerita Mas, monggo. Kalau dulu saya pernah saya kan ada masalah dengan mobile banking saya. Terus saya kayak nge-DM di Instagram official banknya gitu Bu, ke CS-nya gitu. Tapi pas saat saya DM terus komen di posan terbarunya itu biar ternotif, itu tiba-tiba ada satu akun yang ngechat saya tapi atas nama bank tersebut.
tapi bukan official. Saya di situ juga nggak ngeh kalau itu bukan official. Terus tiba-tiba di chat minta nomor WhatsApp gitu, Bu. Waduh. Mas, Minta nomor WhatsApp dan apa? eh tiba-tiba ditelepon via WhatsApp gitu. Nah di situ tuh saya kayak ngerasa ini sih Bu, kayak mungkin kehipnotis ya, kayak saya tuh kayak ya. ditanya apa aja jawab, ditanya yang seharusnya nggak saya harus kasih tahu, kayak nomor CVV sama nomor kartu itu kan seharusnya nggak dikasih tahu Iya, jangan. siapapun gitu. Nah saya tiba-tiba itu kayak ini aja Bu, ngejawab aja Ngalir gitu. gitu ya? Iya ngalir gitu aja. Untungnya saya pas itu disadari sama ibu saya. Jadinya saya langsung ambil tindakan, mobile banking saya diblokir. Jadi biar mereka nggak bisa akses sama sekali. Gitu Bu. Oh, terus berarti conversation terakhir dengan tadi pihak Bang abal-abalnya itu apa Mas? Kalimat apa? Selain tadi dia minta WA, nomor apa yang di ATM, ya terus apa lagi terakhir? Seingat saya tuh orang itu minta ini Bu, mutasi rekening. Tapi di situ tuh pas mau mutasi rekening itu langsung dipanggil sama ibu saya gitu. Soalnya ibu saya kayak ngedenger percakapan saya yang percakapan saya yang kok ditanya-tanya kayak gini gitu. Gitu Ibu. Ya, untungnya nggak sampai kayak kekuras gitu sih Bu, karena saya langsung ngeblokir rekening saya. Oh, di internet bankingnya ya? Mobile Iya bankingnya. Bu. Oke. Baik, terima kasih sharingnya Mas Pinta. Coba mungkin ada satu lagi yang mau sharing? Nanti kita coba kupas ya. Coba ada satu lagi mau sharing? Silakan. Siapa? Ini menarik ya. Oke, sambil nunggu yang lain. Jadi betul, Mas Bintang tadi ini case kayak gini sudah banyak terjadi ya. Bahkan ada beberapa korbannya, salah satunya adalah orang tua teman saya itu sampai akhirnya transfer itu Mas ke hipno. Benar. Jadi hipnonya pakai suara ya, hipnotisnya pakai voice gitu. Jadi itu ternyata memang benar adanya dan mungkin Mas Bintang pun ngerasain ya. Berarti ya ini mungkin best lessonnya bahwa ternyata ketika kita di Instagram kita memang mencoba tadi DM akun officialnya ya, ternyata ketika kita komen di itu langsung istilahnya dimanfaatkan orang ya, akhirnya ya wah ini orang lagi butuh nih gitu, lagi butuh info tentang permasalahan m-bankingnya, udah langsung ditembak gitu ya. Oke, nah ini memang harus hati-hati memang Mas, betul. Tadi nomor handphone itu sangat personal. Yang saya sayangkan adalah hampir beberapa kali kita absensi di misal kayak kemarin ya webinar semua tuh pasti minta nomor handphone. Nomor handphone itu kan itu ya personal banget ya. Jadi kalau orang sudah sampai share nomor handphone itu ya berarti dia open gitu. Kadang kita nggak share aja tiba-tiba dapat SMS selamat Anda dapat hadiah 100 juta gitu-gitu ya. Selamat apa gitu. Nah, ini makanya jangan sampai identitas kita bocor ke orang-orang. Nggak tahu kalau zaman dulu banget ya, hidup di era BlackBerry enggak? Hidup di era BlackBerry enggak? Itu kan harus tahu PIN-nya ya untuk bisa chatting atau conversation. Nah, sayangnya di WhatsApp ini kita nomor asing bisa masuk ya. Maksudnya kita nggak bisa filter kecuali kalau paling untuk lihat status itu memang bisa di private ya. Berarti nggak semua orang bisa. Nah, kalau yang WA ini semua nomor asing bisa masuk. Nah, ini yang kadang agak mengganggu ya. Nah, saya pernah juga. Jadi nomor teman saya sebenarnya. Mau kesimpannya di list book phone book saya, nomor teman saya. Terus di Telegram kan auto sinkronis tuh untuk daftar nomornya ya. Nah, ketika auto sinkronis itu dia tuh masuk dengan nama teman saya itu, tapi itu orang lain sebenarnya. Jadi aneh kan? Nah, kemungkinan besar HP teman saya hilang, dicuri, atau mungkin nomornya sudah hangus terus di renewable ya, istilahnya diproduksi ulang untuk nomor orang lain. Nah, bisa jadi seperti itu. Makanya sangatlah berhati-hati ya, terutama ya tadi membagikan identitas kita, nomor handphone terutama ya, bahkan nama ibu kandung itu hati-hati juga loh, karena akun bank ya yang ditanyakan ketika kita mau transfer atau ngambil itu kan ditanya nama ibu kandung ya, tanya KTP dan sebagainya. Nah, ini sebagai salah satu
upaya untuk security ya. Nah ini tadi ada data keuangan, data pendidikan, informasi online, pekerjaan, data medis dan sebagainya. Nah terus tadi apa selain berarti Mas Dino tadi termasuknya hipno ya Mas ya, hipno ya, semacam hipno suara gitu ya Mas ya. Ada mungkin yang case lain teman-teman selain hipno ini yang Ada, Bu. kaitannya dengan silakan Mbak Wanita. Jadi tuh waktu SMP teman saya kan punya Instagram gitu yang followersnya kayak udah banyak gitu loh Bu. Nah terus suatu ketika dia waktu masuk Instagramnya tuh kayak keblokir gitu sama diganti nama. Terus postingan tuh udah hilang terus kayak diganti akun jualan gitu jadinya. Jadi kayak, followernya berapa temannya Mbak Wanita? ya dulu sekitar 1.500 kan udah banyak kali Bu waktu SMP. Nah segituan terus diganti akun jualan gitu. Wah, di-hack gitu ya berarti ya? Iya. Oke. Memang ya ini rentan memang ya, betul-betul. Berarti kayak dia ganti akun jualan karena seolah-olah dia followernya udah banyak terus dia numpang gitu ya. Terus bisa kembali nggak Mbak? Itu kan juga udah dilaporin ke kayak di report gitu kan Bu, kayak report Instagramnya kayak bareng-bareng report. Nah terus nyoba-nyoba akhirnya balik alhamdulillah. Oh gitu ya. Untung itu hanya dipinjam untuk akun jualan ya. Ada juga teman saya Mbak yang istilahnya itu dihack sama orang yang bertanggung jawab terus diposting yang berbau sara, terus yang sekiranya kayak gitu kan merugikan ya, dikiranya itu orang itu ya. Bahkan kemarin saya dengar juga ada beberapa case di mana pengurasan rekening itu hanya dari WA kalau nggak salah. Itu sampai habis rekeningnya. Ada case yang terjadi tuh. Beberapa teman kemarin sampai ngurus ke kepolisian. Memang. Nah ini cybercrime di kita memang ya sudah ada ya. Cuma saya juga belum tahu persisnya untuk penanggulangannya seperti ini bagaimana. Karena bagaimanapun sekarang semua lewat dunia maya ya. Maksudnya lewat data, pertukaran data dan sebagainya itu sering banget itu. Terutama itu akun banking tadi. Makanya kita berhati-hati ya. Ini mungkin tadi Mas Bintang sama temannya Mbak Konita ini baru salah 2 contoh aja ya. Pasti yang lain pasti sudah banyak ada yang jadi korban juga. Kalau penipuan online shop juga sering ya Mbak ya. Sini ada nggak yang pernah ada korban penipuan online shop coba? Ada enggak sini? Pernah enggak? Oke Mbak Farah, coba bisa share ceritanya Mbak. Oke, betul. Nilai transaksinya berapa, Mbak? Harganya 200 atau 200 itu 10 piece? Nah, oke. Nah, betul berarti. Nah, itu belinya lewat Instagram apa Facebook? Apa lewat apa maksudnya Shopee gitu? Oke. Nah, ini tips yang perlu kita ambil ya dari hikmahnya ceritanya Mbak Farah tadi. Makasih sharingnya Mbak. Jadi betul saya sendiri juga pernah jadi korban Mbak. Jadi waktu itu beli kemarin kan lagi rame ya home dress gitu ya. Ada yang 100.000 3, ada yang harga ini. Waktu itu saya juga curiga, masa 103 nggak mungkin banget gitu. Biasanya rata-rata harga 80, 100 itu dapat satu lah ya. Terus ya yang namanya tergiur ya. Apalagi cewek itu biasanya kalau lihat kayak gitu yang bening-bening itu langsung tancap langsung transfer gitu ya. Nah, waktu itu saya lewat Instagram. Saya memang jujur kalau belanja lewat aplikasi marketplace gitu, kadang kalau pas urgent ke situ, tapi kadang malasnya tuh tampilannya macam-macam gitu, malah pusing gitu loh. Kadang saya malah sering lebih cari dulu Instagramnya, baru di Shopee-nya ada apa enggak gitu. Nah, waktu itu saya nggak nyari Shopee-nya. Jadi yaitu dari Instagram, terus lanjut WA, transfer. Nah itu kok nggak kirim-kirim. Terus dikonfirm, ya sama Mbak, nasibnya di blok. Terus
apa namanya waktu itu kan saya DM, terus DM saya diblok, terus saya coba DM pakai akun saya satunya, itu masih bisa kebuka. Nah, ternyata setelah saya pelajari, saya baca-baca, ada beberapa share juga dari customer-customer yang lain, ada salah satu tips ketika kita mau tahu cara pedagang itu istilahnya abal-abal apa enggak. Salah satunya adalah kalau yang punya Shopee insya Allah trusted ya. Nah, salah satunya caranya adalah mungkin teman-teman pernah lihat ada bintang titik 3 di kanan atas di akun Instagram itu bisa dilihat. Nah, Anda klik itu nanti ada about account. About account itu dilihat. Kalau dia sudah berganti-ganti nama dalam setahun itu berkali-kali, berpuluh-puluh kali, itu pasti dia abal-abal. Nah, itu tak cek benar dia udah berganti-ganti nama berkali-kali. Nah, itu abal-abal. Kedua, dia akan mematikan notif untuk komentar. Itu biasanya online shop yang abal-abal. Itu saya beberapa kali menjumpai itu, begitu ada kayak itu langsung lewat-lewat gitu. Nah, ini sekedar tips ya, semoga bermanfaat. Oke, lanjut. Nih kisah kasihnya Mbak Farah, Mbak Konita sama Mas Bintang tadi cukup menarik ya. Semoga kita bisa mendapat insight ya dari cerita-cerita tadi. Oke, nah ini sebenarnya ini kalau kita lihat, nah nih catatan keuangan juga boleh. Dalam mengakses suatu data kita perlu memilih sebuah data apa? Oke, terus nah terus ini di sini kita ceritanya nanti mau nih ya. Dalam mengakses suatu data, kita perlu untuk memahami sebuah data, apakah data tersebut rusak atau telah diubah. Terdapat aplikasi yang dapat digunakan untuk verifikasi apakah data telah diubah atau masih sama, yaitu dengan program hashing. Nah ini, program hashing ini, dia akan menjalankan fungsi hash pada sebuah data ini berupa TXT boleh, file boleh ya, yang akan menghasilkan sebuah nilai, biasanya lebih pendek. Nah nilai ini nanti adalah dalam bentuk, apa namanya, bilangan khusus ya, kode khusus. Ada berbagai fungsi hash, ada yang sederhana, ada yang rumit ya. Bila fungsi hash yang sama dijalankan pada data yang sama, yang dihasilkan akan selalu sama. Jika ada perubahan, maka hash pun berbeda. Jadi semacam kayak enkripsi nih hash ini ya. Di dalam implementasi ini kita memerlukan hak khusus. Oke, silakan. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan ini ya. Caranya adalah, jadi Anda membuat file sederhana lewat notepad ya, seperti biasa, bebas Anda mau bercerita apa boleh, nggak ada ketentuan khusus ya, panjangnya berapa, jumlah huruf berapa, bebas ya, yang penting Anda bikin TXT dalam notepad, terus Anda save, nah nanti di save di desktop aja biar gampang nyarinya, nah lalu save dengan nama hash ya, di kolom file name ketik hash, nah lalu Anda ini, apa, downloadlah ini, kelihatan nggak nih? Jelas nggak di layarnya? Download aplikasi hash kalkulator di ini alamatnya sudah saya sertakan juga di Elnino ya. Jadi Anda download, lalu Anda install seperti biasa ya. Ini aplikasi hash-nya. Ikuti panduan, terus tutup oke. Nah, lalu ini saya langsung praktekkan ya. Setelah saya stop presenting, saya coba presentasi untuk tampilan hash kalkulatornya. Mohon ditunggu. Oke, sebentar. Hash mana nih saya? Hash kalkulator. Oke. Nah, ini kelihatan nggak? Oke, kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya. Nah, ini jadi contohnya, ini langkah-langkahnya. Oke, nah ini. Jadi pertama Anda bikin file notepad sederhana ya. Misalnya ya, saya mau bikin notepad apa ya? Misal apa tadi? Penipuan di dunia semakin marak sekali. Bisa ya, saya save. Ya, saya save di desktop aja. Misal ini ya, apa namanya, hash coba, misalnya hash coba saya kasih nama. Nah ini kita close ya. Nah ini kita buka hash kalkulatornya, ini tampilan seperti ini. Bisa Anda file teks hexa juga bisa. Misal saya mau ngambil pakai file ya. Nah ini file, saya buka file tadi, apa tadi, hash coba ya, hash coba
Coba hash coba mana ini? Hash coba nih. Nah ini hash coba. Nah ini kalian bisa cek atau uncek ya. Kalau yang di tutorial hanya MD5. Nanti silakan Anda coba 2 yang lainnya ya. Berarti 3 ya. Ini yang saya contohkan MD5. Nanti Anda nyoba 2 lagi. Berarti total 3. Terus caranya adalah kita calculate. Nah inilah hasil teks yang Anda simpan di notepad tadi. Itu di apa namanya? Di enkripsi menjadi seperti ini. Coba kita copy ya. Kita copy, kita masukkan ke sini. Coba saya tambah. Nah, oke, misal ya. Nah, ini di sini. Nah, ini misal kodenya ini. Ini tadi dengan teks yang seperti tadi ya, isinya tadi apa? Cybercrime semakin marah itu ya. Nah, sekarang kita coba, kita buka file apa namanya, file tadi kita buka hash mana tadi, hash ini ya. Nah, coba Anda perhatikan yang di sini, coba ini berapa bit kira-kira, coba diinget-inget ya kodenya ini ya. Nah sekarang saya coba tambahin misal ya, misal ini saya tambahin sebuah kantor berita. Misal saya tambahin gini ya, misal. Terus saya save lagi, save. Coba kita buka di hash kalkulatornya. Ya, buka lagi. Oke, open. Nah, ini kita close dulu ya. Coba kita generate lagi pakai MD5 ya. Kita calculate. Oke, beda apa sama? Coba kira-kira before afternya bagaimana setelah diubah datanya? Bagaimana? Beda, Bu. Beda ya. Nah, ini nanti yang kalian analisis ya. Jadi ini kan baru nyoba untuk 1 MD5 ya. Nanti silakan Anda coba untuk yang lain. Isi teks filenya bebas. Nah, makanya ini dengan saya bebaskan ini nanti akan ada analisa berbeda-beda setiap anak ya. Misal oh ternyata saya ngisi teksnya panjang, hasilnya gini Bu. Saya teksnya pendek, hasilnya gini. Nah nanti kita coba next week kita diskusikan ya hasil eksperimen Anda ini. Nah ini silakan, ini Anda bisa ikuti langkah-langkahnya di sini. Nah nanti ini eksperimennya yang harus dianalisis apa? Yang pertama adalah berapa nilai MD5 tadi sebelum. Berarti Anda pilih 2 lagi ya, bebas ya. Yang ininya mau misal ada MD5 mau nambah yang lain, misal mau Tiger sama CRC boleh. Nanti coba Anda generate. Nah, ini beda, ya kan? Kelihatan berbeda ya. Coba ini saya centang semua ya. Nah, ini nanti Anda kondisi apa namanya? Kondisi before and after. Ini pasti nanti beda-beda. Kodenya ini beda-beda karena teksnya pun beda-beda ya. Ini itu ceritanya. Baik, mungkin ada pertanyaan. Nah, ini nanti selain Anda menganalisis nilai yang berbeda itu kenapa, terus Anda membuat kesimpulan ya dari hasil analisis Anda. Ya, ini kan kesimpulan secara resum materi pengajaran ya. Nah, kalau menurut Anda bagaimana kesimpulan dari hasil praktikum Anda? Ingat, yang namanya praktikum atau eksperimen itu tidak harus selalu berhasil. Ya, jadi ketika Anda ada kegagalan, nggak apa-apa disertakan, misal Bu saya gagal waktu instalasi, terus nah yang penting how to solve the problem. Ketika Anda ada kegagalan itu, bagaimana Anda mencari solusi dari kegagalan tersebut, dianalisis gitu. Silakan, ada yang sudah nyoba mungkin? Oh Mbak Yohana, kenapa nih Mbak Yohana? Live meeting Mbak Yohana. Silakan, ada yang sudah mencoba? Coba. Saya mau dengar dari siapa ya? Mbak apa Mas nih? Saya mau dengar, coba. Silakan. Siapa ini? Mas Hamdan Wafi, coba. Kira-kira apa tadi yang Anda dapatkan dari materi hari ini? Coba diresum Mas Hamdan Wafi. Alhamdulillah.
Mohon maaf Bu, belum Ya. belum apa tuh? Belum mencoba Bu saya. Belum mencoba. Oke. Prakteknya. Mungkin apa yang Anda dapatkan dari materi hari ini kesimpulannya aja, bukan kesimpulan praktek karena Anda memang belum nyoba. Maksudnya materi apa yang tadi Anda terima hari ini, coba silakan. Apa ya? Silakan tadi yang Anda terima apa? Yang Anda Belum dengar. ngerti Bu, enggak aku Bu, saya Bu. Gimana? Gimana Mas? Belum mengerti Bu saya Bu. Lah yang Anda ngerti apa Mas? Coba yang Anda tahu tadi dari sekian materi kan saya jelasin udah hampir 1 jam nih. Tadi apa yang Anda tangkap, yang Anda terima? Pasti ada yang Anda tahu. Apa coba? Ya kayak tadi tuh coba mempraktekkan disuruh bikin kayak tulisan di notepad gitu, terus kayak di save gitu di aplikasi apa gitu. Tadi terus disuruh bedain antara teks satu sama teks keduanya itu gimana gitu. Oke. Yang saya tahu. Tujuannya untuk apa Mas kira-kira Mas praktek tadi Mas? Tujuannya apa? Jangan sampai nanti Anda capek-capek praktek gak tahu ini tujuannya tuh untuk apa sih kita ngapain nih ya gitu loh. Tujuannya apa? Mas Hamdan. Coba atau mungkin bisa dibantu Mbak Reza Amalia. Silakan. Yang halo? Iya, gimana Mbak Reza? Jadi tadi mempraktekkan aplikasi Haskell dengan menggunakan file yang ada di Notepad. Tujuannya untuk apa? Maksudnya ngapain kita harus praktek pakai Haskell kalkulator tadi, terus pakai Notepad? Tujuannya apa? Goal-nya apa? Manfaatnya apa? Untuk mengetahui konfigurasi keamanan pada file, menurut saya itu Bu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Reza dan Mas Hamdan. Betul, jadi jangan sampai ya kita capek-capek eksperimen uji coba terus tapi karena nggak tahu nih sebenarnya kita suruh ngapain sih gitu ya. Ibaratnya masa hanya memenuhi tugas saja itu jangan sampai ya. Jadi esensinya ketika Anda ada eksperimen seperti ini ya bukan hanya mata kuliah saya saja ya, semua mata kuliah. Jadi Anda tahu untuk apa sih gitu. Nah, mungkin pasti untuk menuju ke sana banyak problem. Nah, problemnya bagaimana, kendalanya apa, solusinya bagaimana, itu bisa Anda tambahkan ke laporan Anda, ya misal Anda buat job sheet. Jadi, ini kalau saya ya, maksudnya yang namanya job sheet atau apa itu nggak harus jiplek-ketiplek yang dicontohkan. Jadi, Anda mau eksplorasi lebih boleh, itu malah justru ada poin plus karena Anda creative thinking-nya berjalan. Jadi, aku disuruhnya cuma gini tuh, aku nyoba yang ini, coba bagaimana perbedaannya. Nah, kayak gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau menyimpulkan? Silakan dari awal sampai akhir sesi tadi. Ada yang mau menyimpulkan? Kesimpulan atau summarize dari perkuliahan hari ini? Dari awal tadi, kan kita cerita banyak ya tadi ya. Silakan ada yang bisa menyimpulkan? Mau nyoba. Ya, monggo Mbak. Dari pembelajaran kali ini tuh jadi sistem keamanan jaringan tuh penting banget dalam kehidupan dan di praktikum ini tuh jelasin kalau konsep keamanan data dalam itu integritasnya tuh dari awal sampai akhir tuh benar-benar harus diperhatiin kayak keutuhan data aslinya tuh kayak benar-benar dijamin dengan adanya kayak tadi yang dipraktein kayak perubahan bit yang diubah dari kata-kata satu sama kata-kata dua yang bitnya langsung berubah. Nah, itu diperhatiin kalau itunya bakal terjamin gitu Bu kira-kira. Oke. Terima kasih Mbak Vanita. Baik. Betul. Jadi intinya yaitu tujuan utamanya apa? Secure, untuk security, untuk secure data, mengamankan data ya. Jadi makanya tadi ketika ini tadi ya, misal ya pesan yang tadi kita ubah ke bit khusus tadi itu bisa kita kirim ke lawan ya, misalnya zaman dulu tuh
perang pas perang dunia gitu kan belum usum BlackBerry, Android, apalah belum ada email, belum ada juga ya. Jadi mereka mengirimkan pesan itu hanya lewat sandi-sandi atau kode-kode khusus yang dianggap nggak semua orang bisa tahu, yang tahu hanya orang yang punya kuncinya atau passwordnya. Nah seperti itu. Jadi kenapa dulu mungkin ada pernah dengar itu nggak istilah Telegram zaman dulu yang Telegram ya? Benar-benar Telegram bukan aplikasi yang sekarang. Pernah dengar Telegram? Teknologi Telegram, terus ada Simapor, ada apa namanya? Simapor itu bendera ya kalau pas pramuka itu loh. Terus apalagi Morse ya, sandi Morse ada yang tahu? Sandi Morse. Ada yang tahu sandi Morse? Tahu ya? Mbak Farah coba bisa cerita Mbak, apa itu Morse? Mau siapa yang terakhir, Mbak? Oh, titik-titik ya. Oke, benar-benar. Suara, cahaya, sama titik-titik betul. Itu sebenarnya salah banyak bukan salah satu. Salah banyak metode komunikasi yang bisa digunakan di waktu lampau ya, atau mungkin zaman sekarang pun bisa ketika kita naik gunung. Coba ada nggak sini pecinta alam yang suka naik gunung? Nggak ada sinyal kan? Percaya nggak? Nah, mungkin salah satu cara untuk menyampaikan pesannya dengan kode-kode itu, misal bawa peluit ya, prit kan ada kodenya ya, kalau huruf A panjang pendek, prit A B C gitu-gitu. Saya dulu yang pernah menghafalkan tuh Simapur ya, pakai benda itu A B C sampai naik gitu-gitu. Nah itu salah satu kode komunikasi ya, atau itu sebenarnya enkripsi sederhana, bentuk enkripsi, pengubahan pesan asli ya menjadi pesan yang di enkripsi atau yang disandikan tadi. Nah itu betul Mbak tadi contohnya. Saya malah nggak inget itu yang Morse tuh, ingetnya cuma peluit aja, ternyata ada yang cahaya juga ya Mbak. Kalau cahaya gimana Mbak caranya Mbak? Oh gitu, berarti titiknya itu diterjemahkan sebagai cahaya ya, apa yang sebentar istilah kita nyorot pakai senter bisa diseret gitu ya sekali ya, tapi kalau yang garis panjang berarti seret itu sinarnya. Oh oke, iya ya, kalau yang saya belum pernah nyoba ini, kayaknya menarik ya kalau kita tersesat di hutan belantara ya, itu bisa dipraktekkan itu. Oke baik, yuk kita on cam dulu sebentar yuk untuk dokumentasi hari ini yuk. Silakan, alhamdulillah masih on semua ya. Terima kasih masih menyimak hingga akhir ya. Saya salut sama teman-teman ya. Saya memberikan apresiasi yang sangat jempol lah ya. Jempol 3, 4, 5. Ya masih on ternyata, walaupun mungkin diamnya bukan berarti membisu. Saya memaklumi ya, yang namanya kuliah daring pasti ada mungkin yang disambi di pasar, dimintain tolong ibunya belanja, atau mungkin ada yang disambinya apu atau sambil apa ya. Tapi yang penting esensinya Anda tetap bisa menyerap ilmu ya. Karena memang transfer knowledge di era pandemi seperti ini sangat-sangat tidak mudah ya bagi kami para dosen pun mencari formula yang pas itu bagaimana caranya. Jadi ada semacam kayak rasa tanggung jawab ya ketika kok ini nggak saya sampaikan ya, nanti kalau anak-anak nggak paham gimana. Nah seperti itu. Jadi ini terima kasih, saya berikan apresiasi kepada teman-teman yang masih tetap stay tune ya hingga akhir, jangan bosan-bosan. Terus misal kalau ada masukan atau saran metode pembelajaran yang menurut teman-teman menarik, mungkin bisa disampaikan ya, siapa tahu ini bisa bahan improvement untuk kami semua ya, bukan hanya saya aja. Ini Mas Afif background-nya apa ini Mas? Pak siapa ini? Anda kayak mau digeremet-geremet kepalanya. Siapa ini Mas Afif? Oke, ada Mas Ridho, Mbak Farah, sambil saya mengenal wajah-wajahnya, Mbak Salsabila, Mas Riagung, Mas Bagus. Ini Mas Riagung lengser digantikan Mas Bintang ya?
Iya, Bu. Mas Dwi Islan. Suaranya Mas Jagung tuh renyah sekali kayak kerupuk ya. Mas Feriza, Mbak Reza, Mbak Dwinur Aini, Mas Batiar, Mas Wahyu, kebalik-balik nih Mas Wahyu, Mas Vanessa, Mbak Siti Nur, siapa nih? Itu siapa Mbak Nabila? Keponakan, Bu. Oh, keponakan. Tante Ana Nabila ya. Budi apa Tante nih? Kirana, Mbak Yohana, Mas Alvin, Mas Hamdan. Oke, semua sudah ya. Sudah saya. Yuk, berpose secantik mungkin, seganteng mungkin. Oke, 1, 2, 3. Saya Cis, yuk mau gaya bebas. Mau jempol, mau lope-lope, boleh. 1, 2, 3. Oke, insya Allah kita bisa segera kopdar ya. Bulan depan ini kemungkinannya. Cuman nggak tahu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk atensinya. Mohon maaf bila ada yang salah. Silakan untuk eksperimennya bisa dicoba. Duh, adiknya lucu banget, Mbak. Namanya siapa, Mbak Anabila? Kayak bule mukanya. Habis, Bu. Namanya habis. 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 Oh, lucu banget. Oke, yaudah. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Bu, kasih, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ke kantin dulu.